Halo Sobat BLUD, selamat datang di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Nah, kembali lagi nih bersama saya Alma yang akan menemani Sobat BLUD untuk kita berdiskusi nih mengenai penilaian dokumen administratif, khususnya dokumen tata kelola berdasarkan SM Mendagri nomor 981 tahun 2019 tentang modul penilaian dan juga penetapan Badan Layanan Umum Daerah. Nah, di podcast kali ini kita telah mengundang nih salah satu senior konsultan kami, yaitu Mbak Dwi Fitriani. Halo Mbak Dwi, selamat datang nih Mbak Dwi, bagaimana kabarnya? Oke, halo Mbak Alma dan halo juga Sobat BLUD. Alhamdulillah nih, baik kabarnya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih ya Mbak Dwi, kita langsung saja masuk ke topik utama kita, yaitu penilaian dokumen administratif. Karena dari Sobat BLUD juga banyak nih yang menanyakan terkait bagaimana sih penilaian dokumen administratif, khususnya yaitu dokumen tata kelola. Mungkin dari Mbak Dwi sendiri nih bisa dijelaskan unsur apa saja sih yang dinilai dalam dokumen tata kelola Mbak Dwi? Oke Mbak Alma, tadi sudah dijelaskan Mbak Alma juga ya, bahwasanya kita melakukan penilaian sesuai dengan SE Mendagri nomor 981 tahun 2019 ya, tentang modul penilaian dan juga penetapan Badan Layanan Umum Daerah. Khususnya sekarang yang akan kita bahas tentang dokumen tata kelola ya. Iya, benar Mbak. Oke, kalau dokumen tata kelola sendiri nanti ada 4 unsur Mbak Alma yang bisa kita nilai. Di situ ada kelembagaan, kemudian ada prosedur kerja, ada pengelompokan fungsi dan juga tentang pengelolaan SDM-nya. Oke, berarti ada 4 ya Mbak Dwi ya. Tadi ada kelembagaan, kemudian ada prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan juga pengelolaan sumber daya manusia ya Mbak Dwi ya. Nah, mungkin bisa bantu dijelaskan nih kepada Sobat BLUD mengenai keempat unsur tadi nih Mbak Dwi. Oke, baik. Yang pertama tadi kan ada terkait dengan kelembagaan ya Mbak ya. Nah, kalau kelembagaan sendiri itu kita ngomongin tentang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu harus menggambarkan posisi jabatan apa saja yang ada di UPTD, kemudian juga hubungan nih Mbak, hubungannya harus jelas antar jabatan itu. Nanti hubungan wewenangnya seperti apa, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, yang tentunya itu juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Mbak Alma. Itu baru yang poin pertama tentang kelembagaan. Kemudian kalau tentang prosedur kerja, jadi kalau prosedur kerja itu menggambarkan tentang wewenang dan juga tanggung jawab masing-masing jabatan dan juga prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya Mbak Alma. Jadi punya prosedur kerja apa, kemudian nanti tugas dan wewenangnya itu harus seperti apa. Itu di poin kedua. Kemudian kalau di poin ketiga tentang pengelompokan fungsi, nah ini pengelompokan fungsinya harus logis dengan yang ada di struktur organisasi dan juga harus sesuai dengan prinsip pengendalian internal. Nah, di dalam sini juga Mbak Alma itu kita membedakan fungsi pengelompokan fungsinya itu nanti berkaitan dengan fungsi pelayanan dan juga berkaitan dengan fungsi pendukung, seperti itu. Terus kemudian yang poin terakhir yang di bagian pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, nah itu sangat banyak Mbak Alma yang dinilai di sini. Itu terkait dengan pengadaan, kemudian ada persyaratan, ada pengangkatan, ada penempatan, ada batas usia, masa kerja, kemudian hak kewajiban, baik itu reward maupun punishment dan juga tentang pemberhentian atau PHK. Nah, itu poin-poin penting yang harus kita nilai Mbak Alma di dalam dokumen dalam dokumen tata kelola BLUD. Oke, berarti tadi ada 4 ya Mbak Dwi ya, sesuai sama yang disebutkan di awal. Itu terkait kelembagaan. Kelembagaan itu berkaitan dengan SOTK ya Mbak Dwi ya, struktur organisasi. Betul. Dan juga tugas dari fungsi dari jabatannya, seperti itu. Kemudian juga tadi disebutkan oleh Mbak Dwi itu ada prosedur kerja, di mana di sana menjelaskan terkait wewenang ya Mbak Dwi ya, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian tadi juga ada pengelompokan fungsi. Nah, di pengelompokan fungsi itu juga ada struktur organisasi yang logis ya Mbak Dwi ya. Baik, kemudian untuk yang SDM lebih ke pengadaannya, kemudian pemberhentiannya Mbak Dwi ya untuk yang SDM ya Mbak Dwi ya. Oke. Nah, dari keempat tadi nih Mbak Dwi, mungkin bisa dijelaskan nih terkait kategori nilainya nih Mbak Dwi di dalam
SM Mendagri itu seperti apa sih? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat BLUD nih Mbak Dwi. Oke, baik. Tadi kan ada 4 unsur ya penilaiannya Ya. ya. Di dalamnya itu yang pertama ada kelembagaan. Nah, di kelembagaan sendiri nanti kita ada kategori nilainya ada 2 Mbak Alma. Ya, ada 3, mohon maaf. Oke. Yang pertama, jika tidak ada struktur, itu akan dinilai 0. Tapi tidak mungkin dong, UPT nggak punya Ya, struktur pasti kan? punya, nggak mungkin. Kalau nggak punya struktur berarti dia nggak bisa menjalankan tugasnya kan sesuai Iya. dengan peraturan perundang-undangan. Otomatis nggak mungkin lah UPT itu tidak punya struktur organisasi. Kemudian ada poin yang lebih tinggi lagi Mbak, di poin 6. Itu ada struktur tapi kurang lengkap Mbak Alma. Nah, bagaimana tuh maksudnya Mbak Dwi? Ada struktur oke. tapi kurang lengkap tuh seperti apa? Jadi misalkan dalam suatu PT itu ada struktur organisasi Mbak Alma, tapi struktur organisasinya itu ada semua jabatannya masing-masing, tetapi di dalamnya dia tidak menceritakan bagaimana wewenangnya, bagaimana tanggung jawabnya, tidak ceritakan secara rinci itu di dalamnya itu seperti apa. Sedangkan kan kita harus mengetahui nih, otomatis kan pasti setiap UPT maupun UPTD yang mau menerapkan PLUD punya struktur organisasi yang tentunya masing-masing dari jabatannya itu kan punya tugasnya masing-masing ya. Misalkan kepala UPTD menjabat sebagai bertugas atau mempunyai wewenang dan juga tanggung jawab sebagai apa, memimpin lah atau mengatur organisasi secara keseluruhan. Kemudian nanti ada juga kepala TU ya, itu nanti kan berkaitan dengan uang, mungkin berkaitan dengan pengelolaan SDM gitu. Kemudian nanti di bawahnya lagi PJ per masing unit. Nah, itu misalkan di suatu UPT punya berapa unit. Nah, itu harus diceritakan secara detail Mbak Alma di situ, hubungannya dari PJ ke PJ mungkin, hubungannya PJ dengan TU-nya atau mungkin dari PJ langsung ke kepala OPT-nya. Nah, itu harus dijelaskan secara detail Mbak Alma. Kalau misalkan dia tidak dijelaskan secara detail, nanti akan mengurangi penilaian tentunya. Di sini nanti akan dapat poin 6 karena kan dia tidak menceritakan secara detail nih sebenarnya dia tuh wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa, itu nggak diceritakan secara detail. Itu yang penilaian kedua. Nah, kemudian yang penilaian yang ketiga, dia itu ada struktur dan juga lengkap nih. Kalau dia punya struktur dan juga lengkap, tentunya dia akan mendapatkan poin 10. Seperti tadi, misalkan dia ada kepala UPT, kemudian subbag TU, dan PJ-PJ di bawahnya itu punya wewenang dan juga tanggung jawab secara jelas, punya hubungannya masing-masing. Ya, itu nanti jelas mendapatkan nilai 10 di situ Mbak Alma. Baik, berarti di dalam poin kelembagaan sendiri itu terdapat 3 kategori nilai ya Mbak Dwi ya. Tadi ada 0, 6 dan juga 10. Nah, di situ juga tadi dijelaskan oleh Mbak Dwi, 0 itu tidak ada struktur, tidak ada struktur organisasi maupun tugas dan fungsinya ya Mbak Dwi ya. Kemudian yang nomor 6 itu tadi ada struktur tapi kurang lengkap, tidak menjelaskan nih secara rinci sesuai dengan yang ada di strukturnya ya Mbak Dwi ya. Kemudian yang 10 itu ada struktur dan juga lengkap. Nah, maksudnya itu di dalam strukturnya itu dijelaskan secara rinci mengenai tugas dan juga wewenangnya dari setiap yang ada di strukturnya seperti itu. Mungkin untuk yang prosedur kerja nih Mbak Dwi, bagaimana sih kategori atau apa saja sih kategori di dalam prosedur kerja itu, kategori penilaiannya Mbak Dwi ini? Oke, mungkin sebelum masuk ke prosedur kerja ya Mbak Alma, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman kita dalam melakukan pendampingan dengan klien ya, biasanya itu di kelembagaan itu akan ada masalah yang tadi Mbak di poin kedua dapat nilai 6 itu karena dia belum menyantumkan belum menyantumkan hubungan dan wewenang serta tanggung jawabnya itu secara lengkap antar masing-masing PJ. Nah, disitulah nanti biasanya UPT mendapatkan poin 6. Padahal kan itu sebenarnya ada ya sebenarnya kalau kita ketahui di UPT pasti punya tanggung jawab dan juga wewenangnya masing-masing tuh dari setiap PJ-nya dan juga kepala UPT maupun bagian TU-nya. Nah, itu seharusnya dicantumkan aja secara detail biar nanti akan menambah poin di dalam penilaian dokumen tata kelola dan akan mendapatkan poin 10. Karena sayang sekali nih hanya pada pembahasan kelembagaan aja masa udah poin 6 ya Mbak Dwi nggak dapat nilai 10, sedangkan itu kan pasti setiap UPT itu mempunyai dokumen yang lengkap sebenarnya yang harus dicantumkan. Berarti Mbak Dwi sering mendapatkan klien yang di dalam kelembagaannya tidak menjelaskan secara rinci ya Mbak Dwi ya terkait hubungan dari setiap strukturnya ya seperti itu.
Oke. Nah, mungkin bisa dilanjut ya Mbak Dwi terkait prosedur kerjanya nih, kategori penilaiannya itu seperti apa saja sih Mbak Dwi? Oke, kalau prosedur kerja ini sebenarnya hampir sama ya mungkin ya dengan kelembagaan, tapi kalau di sini berkaitan dengan SOP. Jadi SOP ya Mbak Dwi ya? Iya, setiap UPT kan pasti mempunyai SOP ya. Nah itu pasti SOP-nya dari setiap UPT itu sangat lengkap ya. Bisa mulai dari alur pelayanannya, kemudian SOP dari penggunaan alat atau dan lain sebagainya. Di situ kan pasti ada yang bertanggung jawab, ada yang harus siapa saja yang terlibat untuk bisa menjalankan prosedur itu. Nah, disitulah nanti harus dijelaskan Mbak secara rinci bagaimana wewenang dan juga tanggung jawab untuk setiap prosedurnya. Apakah dalam prosedur A ini harus ditanggung-jawabi oleh bagian unit apa, kemudian atau mungkin prosedur B harus dilakukan oleh unit apa. Nah, itu harus dijelaskan secara rinci gitu. Harus dicantumkan juga. Nah, itu nilainya itu ada berbagai macam, Mbak. Kalau tidak punya prosedur kerja itu dapat 0, tapi sangat tidak mungkin ya. Masa UPT sama sekali nggak punya SOP? Kan nggak mungkin itu. Kemudian kalau ada prosedur kerja tetapi tidak menjelaskan wewenang dan tanggung jawabnya nih, nah itu nanti dapat poin 4 Mbak. Jadi cuman ada prosedur kerja aja punya SOP apa gitu kan, tapi tidak menjelaskan apa itu wewenangnya, bagaimana tanggung jawabnya, dia harus bertanggung jawab tentang apa. Nah itu poinnya 4. Kemudian kalau punya wewenang dan tanggung jawab tapi prosedur pelaksanaan tugasnya tidak lengkap nih, kayak misalkan SOP-nya belum selesai, ini kan nggak mungkin ya, dari alur 1 sampai 10 baru dijelaskan sampai poin 8 dan yang 9, 10 itu tertinggal itu. Nah itu nanti akan dapat poin 6 gitu Mbak. Kemudian nanti poin yang paling tinggi itu di poin 10 jika dia itu mampu menjelaskan prosedur yang lengkap dan juga dari prosedur itu dijelaskan tanggung jawab dan juga wewenang dari masing-masing jabatan Mbak Arma. Jadi sangat lengkap di situ, nanti dapat poin 10 gitu. Kalau semisal seperti ini nih Mbak Dwi, mereka kan saya juga pernah mendampingi beberapa ya terkait dokumen tata kelola ini. Semisal nih Mbak Dwi, mereka memiliki SOP tapi tidak melampirkan lampiran SOP-nya atau tidak mencantumkan alurnya, itu seperti apa tuh Mbak Dwi itu? Pelayanan pendukung itu yang tidak ada berkaitan ya, tidak logis. Dapat nilai 0 itu jika tidak ada, kalau tidak punya kebijakan PHK, dia bisa dapat poin 10.